Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Intan Delima, putri dari Adipati Rakonda, penasaran dengan kemunculan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka. Berhasilkah Intan bertemu dengan Bayu? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Kau yang melapor kemarin? Benar Gusti Ayu. Aku minta agar kau berkata jujur dan terus terang. Siapa pemuda yang berbaju kulit harimau itu? Tegas nada suara Intan Delima. Maksud Gusti Ayu? Yang kau laporkan kemarin, Gob. Maaf Gusti Ayu, hamba hanya mendapat perintah untuk menjaga pintu gerbang perbatasan utara saja, Gusti. Hamba. Jangan banyak alasan, cepat katakan siapa nama pemuda itu, potong Intan Delima dengan gusar. Prajurit itu jadi kebingungan. Sejenak, bola matanya berputar melirik pada temannya yang bungkam saja sejak tadi. Dia seperti sedang berpikir keras dan menimbang-nimbang permintaan putri tunggal junjungannya ini. Rasanya sulit bagi dia untuk mengatakan yang sebenarnya, karena Adipati Rakonda sendiri sudah berpesan padanya untuk tidak mengatakan hal ini pada Intan Delima. Adipati Rakonda tidak ingin putrinya itu terlibat dan menjadi korban dari kekejaman pendekar Pulau Neraka yang kini hatinya sedang tersulut oleh api dendam. Lama-kelamaan, Intan Delima jadi gregetan juga melihat sikap prajurit itu. Kemudian, gadis itu melompat turun dari atas punggung kudanya dan mendarat manis tepat di depan prajurit itu. Siap! Katakan, siapa nama pemuda yang berbaju kulit harimau itu? Dingin dan datar suara Intan Delima. Ampunkan hamba, Gusti Ayu. Hamba sudah dipesan untuk tidak mengatakan pada aku. Begitu. Sentak Intan Delima semakin gusar. Prajurit penjaga itu hanya diam tertunduk. Siapa yang telah memerintahmu? Paman Panglima? Atau ayah? Berondong Intan Delima. Gusti Adipati Rakonda sendiri, Gusti Ayu. Pelan jawaban prajurit penjaga itu. Hei, dengar kalian semua. Siapa saja yang berani buka mulut bahwa aku telah mengorek keterangan akan berhadapan langsung denganku. Lantang suara Intan Delima. 6 orang prajurit penjaga tersebut langsung diam sambil menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang gadis itu. Selain karena dia adalah putri tunggal junjungan mereka, Intan Delima juga memiliki ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi. Sementara itu, Intan Delima terus memandangi para prajurit itu satu persatu dengan tatapan tajam. Cepat katakan, siapa nama pemuda itu dan apa maksudnya datang ke sini? Tanya Intan Delima dingin. Tapi Gusti Ayu, hamba... Kau tidak perlu takut, juga yang lainnya. Kalau sampai Ayanda Adipati tahu, aku yang akan membela kalian. Janji Intan Delima. Serentak, 6 orang prajurit tersebut saling berpandangan. Kemudian yang 5 orang menganggukkan kepala pada kawannya yang ada di depan Intan Delima. Sejenak prajurit itu menarik napas dan menelan ludahnya untuk membasahi tenggorok yang mendadak kering. Cepat katakan, desak Intan Delima tidak sabaran. Ampun Gusti Ayu, pemuda yang berbaju kulit harimau itu bernama Pendekar Pulau Neraka. Dia datang ke Kadipaten Jati Anom ini untuk mencari Gusti Adipati
Dia ingin membalas dendam Gusti Ayu. Kata prajurit itu menjelaskan dengan suara gemetaran. Dendam? Intan Delima mengkerutkan keningnya. Dendam apa? Hamba tidak tahu persis Gusti. Yang tahu hanya Gusti Panglima dan Gusti Adipati sendiri. Apakah orang itu sangat tangguh dan berbahaya sehingga harus memperkuat penjagaan dengan prajurit-prajurit pilihan kerajaan? Hamba tidak tahu pasti Gusti Ayu, tapi yang hamba sempat dengar pendekar Pulau Neraka sangat kejam. Dia selalu setiap orang yang ditujunya, bahkan mereka yang mencoba melindungi juga dibunuh. Mungkin itulah sebabnya kenapa Gusti Adipati Rakonda tidak ingin Gusti Ayu mengetahui persoalannya. Kata prajurit itu sudah tenang suaranya. Bagaimana tingkat kepandaiannya? Tidak tahu Gusti Ayu, tapi kemarin dia melupakan hamba dan teman hamba hanya dalam sekali gebrak saja. Dia juga bisa hilang Gusti Ayu. Intan Delima mengkerutkan keningnya. Keterangan yang sedikit diperoleh itu sudah bisa membuat Intan Delima mengerti. Seseorang yang bisa menghilang dalam pandangan orang berilmu olah kanuragan rendah sudah dapat dipastikan kalau orang itu memiliki tingkat kepandaian yang sulit diukur dan cari tandingannya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Intan Delima langsung berbalik dan melompat naik ke punggung kudanya. Gerakannya begitu ringan dan indah, pertanda ilmu meringankan tubuhnya sudah cukup tinggi. Gadis itu menggebah kudanya perlahan-lahan meninggalkan perbatasan utara Kadipaten Jati Anom. Dia kembali masuk ke kota. Sepanjang jalan, keningnya terus berkenyut memikirkan setiap kata yang barusan diucapkan oleh prajurit penjaga itu. Keadaan di dalam kota Kadipaten Jati Anom benar-benar seperti mau perang. Suasana seperti itu tentu saja membuat penduduk jadi bertanya-tanya dalam hati, namun tidak pernah menemukan jawaban yang tepat. Keadaan seperti itu sudah berjalan 5 hari di dalam kota Kadipaten Jati Anom, namun belum berubah juga. Sementara itu, Intan Delima yang sedang mencari tahu orang yang bernama Pendekar Pulau Neraka setiap hari terus mengelilingi kota Kadipaten. Sebenarnya, dia ingin menanyakan langsung peristiwa yang sebenarnya pada ayahnya, tapi setiap kali dia mau bicara selalu tertunda dan dibatalkan. Intan Delima sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keterangan apa-apa dari ayahnya. Bisa-bisa ayahnya malah memperketat pengawalan pada dirinya. Hal itulah yang selalu dihindarkan Intan Delima. Sejak pagi sampai tengah hari, Intan Delima berada di atas punggung kudanya. Hari ini adalah hari yang ketiga bagi Intan Delima mencari orang yang berjuluk Pendekar Pulau Neraka. Sudah seluruh pelosok kota dia jelajahi, tapi sampai saat ini belum juga berhasil. Memang tidak mudah untuk mencari seseorang di tengah-tengah begitu banyak orang, apalagi belum pernah berjumpa sekalipun. Udara siang ini panas sekali. Keluh Intan Delima, saya menyeka keringat yang meleleh di lehernya yang jenjang. Intan Delima kemudian menghentikan langkah kaki kudanya di pinggir sebuah sungai kecil yang berair jernih. Sebentar, ia mengedarkan pandangannya berkeliling sebelum turun dari punggung kudanya. Tidak terlihat seorang pun di sekitar tempat itu, karena daerah ini memang sudah jauh masuk ke hutan perbatasan sebelah selatan. Intan Delima tertegun sejenak begitu matanya memandang seonggok batu cadas yang berdiri menjulang dari gerumbul pepohonan. Batu cadas itu seperti diukir oleh tangan ahli, berbentuk seperti seekor ular raksasa yang melingkar di tengah-tengah hutan melibat sebatang pohon raksasa. Benar-benar suatu pemandangan yang indah. Sayang, tak seorang pun yang berani mendekatinya. Banyak legenda yang menceritakan tentang batu dan hutan itu. Tapi semuanya hanya berupa legenda yang diseram-seramkan. Belum ada bukti dan kebenarannya. Hutan naga. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Aku kan hanya singgah sebentar. Desa Intan Delima menenangkan diri. Kemudian,
Gadis itu menuntun kudanya dan mendekati sungai kecil berair jernih yang mengalir tenang dari hutan yang membukit itu. Lalu dia berlutut di tepian sungai itu dan dengan kedua tangannya dia menyiduk air dan membasuh mukanya. Terasa sejuk dan segar begitu air sungai menyentuh wajahnya yang putih kemerahan dan berkulit halus lembut bagai sutra. Bagaimana selanjutnya? Berhasilkah Intan Delima mencari Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.